Selanjutnya presentasi masuk ke bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam kegiatan mereka selalu memanfaatkan internet baik dalam kegiatan pekerjaan sampai hanya untuk memberitahukan kondisi mereka ke publik. Menurut lembaga riset pasar eMarketer, 83,7 juta masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori penggunaan internet terbanyak dari 10 negara yang penggunaan internetnya terbanyak di dunia. Namun tidak berjalan beriringan dengan kecepatan internet di Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua terbawah dari 45 negara dengan kecepatan terbesar 10 Mbps, yaitu disurvei oleh pihak Ookla. Dari pernyataan tersebut, penggunaan internet untuk masyarakat Indonesia sangat meningkat untuk zaman modern ini. Perencanaan jaringan komputer pada Universitas Mercu Buana bertujuan untuk membuat pemetaan jaringan komputer serta topologi jaringan komputer. Dengan harapan perencanaan jaringan komputer yang dibuat dapat membantu perkembangan serta meningkatkan kualitas jaringan komputer yang ada pada Universitas Mercu Buana ke depannya. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami buat yaitu rumusan masalah dari proposal ini dapat disimpulkan dari uraian latar belakang di atas, yaitu bagaimana cara perancangan jaringan komputer pada Universitas Mercu Buana. Tujuan dari proposal ini adalah membuat perencanaan jaringan komputer pada Universitas Mercu Buana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk manfaatnya penelitian ini yaitu yang pertama, memudahkan ke depannya dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan topologi jaringan komputer yang sudah ada serta dapat diimplementasikan pada jaringan komputer yang ada pada Universitas Mercu Buana. Dan yang kedua, ada hasil dari perencanaan jaringan komputer ini nantinya dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas jaringan yang ada pada Universitas Mercu Buana. Oke, selanjutnya untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Nur Wahyudin. Muhammad Nur Wahyudin dipersilakan. Ya, saya Muhammad Rudin akan membahas tentang bab 2 ini, tinjauan pustaka. Pertama, jaringan lokal. Jaringan lokal ini terdapat local area network, yaitu LAN, sejumlah komputer yang saling dihubungkan bersama dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas seperti di dalam satu kantor atau gedung. Secara garis besar terdapat dua tipe jaringan atau LAN, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. LAN tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu komponen fisik, eh, personal komputer, network interface card, kabel, topologi jaringan. Kedua, eh, softwarenya yaitu komponen software sistem operasi jaringan komputer, network adapter driver, dan protokol jaringan. Kemudian ada jaringan lokal nirkabel, yaitu jaringan lokal ini menggunakan gelombang radio yaitu wireless sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antar perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Komponen WLAN ini yang menyusun WLAN sebagian umum seperti WLAN interface. WLAN interface ini adalah perangkat lunak software berupa tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengaturan wireless LAN yang sedang diakses. Kemudian ada access point, yaitu perangkat yang sangat penting bagi jaringan WLAN karena merupakan perangkat yang sentral untuk menghubungkan antara perangkat dan bisa menghubungkan ke ISP. Access point mempunyai fisik untuk memancarkan sinyal wireless. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur MAC address sebagai DHCP server dan lain-lain. Oleh sebab itu,
Perangkat ini menjadi inti dalam jaringan WLAN. Kemudian ada antena. Antena ini biasanya merupakan antena eksternal yang sering ditambahkan pada perangkat supaya dapat memperkuat sinyal, pemancar, dan bersifat tidak wajib. Kelebihan dan kurangannya, kelebihannya adalah mobilitas yang baik, mudah instalasi, sangat fleksibel, minim biaya perawatan, dan kemudian bisa digunakan banyak topologi jaringan. Kekurangannya itu peralatan relatif mahal, kerahasiaan dan keamanan kurang terjamin, dan delay dan akses poin rawan gangguan. Kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP fiber optik maupun tanpa kabel, yaitu kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Manfaatnya yaitu arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Kemudian dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dan dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Kemudian ada memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci, memperlihatkan label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Kemudian ada penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user, sangat bisa semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Lanjutnya, jenis-jenis topologi jaringan ya ada jenis-jenisnya yaitu topologi jaringan bus yang merupakan jaringan yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kemudian kelebihannya sistem topologi yang sangat sederhana, biaya yang sangat murah daripada topologi yang lain. Kemudian membutuhkan kabel yang sangat sedikit. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk menggunakan pada trafik yang padat. Sulit dalam melakukan maintenance, kemudian koneksi lebih lambat dari topologi yang lainnya. Kemudian ada topologi star, yaitu topologi ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung setiap perangkat komputer seperti topologi star di atas. Topologi star biasanya digunakan untuk lab komputer di suatu sekolah. Kelebihannya yaitu topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan, kemudian topologi star minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Kekurangannya itu adalah hanya memiliki tumpuan satu, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka berpengaruh pada perangkat user lainnya dalam topologi star. Kemudian biaya relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Kemudian koneksi lebih lambat daripada topologi lain. Ada kemudian ada topologi ring. Topologi ring digunakan untuk dalam jaringan dengan performa tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Kelebihannya itu waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data, kemudian kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel, kemudian dapat dilayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Kemudian ada kekurangannya itu sulit melakukan konfigurasi ulang, kemudian menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Kemudian apabila terdapat salah komputer yang tidak berfungsi maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kemudian ada topologi mesh yaitu gabungan dari topologi star dan ring. Secara pengertiannya topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar PC eh, di mana masing-masing perangkat terhubung secara ke perangkat yang lainnya dalam satu jaringan. Kelebihannya yaitu keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur, troubleshoot yang sangat mudah. Kekurangannya itu topologi mesh memerlukan biaya yang sangat mahal dan instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Lanjutnya, topologi tree, yaitu topologi tree gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena
Topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Kelebihannya yaitu mudah untuk troubleshooting pada topologi tree dan mudah melakukan read topologi. Kekurangannya itu memerlukan banyak kabel, sering terjadi konsiliasi dan lambat, dan jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Kemudian selanjutnya ada topologi hybrid. Nah, ini merupakan topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbagai jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya yaitu gabungan antara topologi tree, star, tree, dan mesh. Kelebihannya yaitu dapat digunakan di di lingkungan yang digunakan. Kemudian jika salah satu titik mengalami gangguan tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kemudian kecepatan transfer data lebih cepat. Kekurangannya itu topologi memerlukan biaya cukup yang mahal. Kemudian proses pengelolaan yang cukup rumit dan instalasi konfigurasi yang rumit. Kemudian ada kabelan. Kabelan ini local area network ya, yang biasa kita sebut kabel UTP adalah kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer perangkat yang terbatas seperti rumah kantor, laboratorium, perkantoran. Kabel kabelan paling sering digunakan membuat sebuah jaringan yang berstandar pada topologi jaringan. Nah, fungsi kabelannya itu menghubungkan komputer dengan komputer lain, kemudian komputer dengan router dan komputer dengan device lain. Kabelan memiliki dua bagian yaitu kabel UTP dan konektor RJ45. Selanjutnya jenis-jenis kabelan sesuai dengan kegunaannya kabelan dibagi menjadi tiga jenis yaitu kabel strike, kemudian kabel cross dan kabel rollover. Kemudian kabel strike ini kabel memiliki tata letak kabel yang sama dari satu ujung ke ujung lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda seperti menghubungkan router ke switch, menghubungkan komputer dengan router dan sebagainya. Kemudian ada kabel cross yaitu memiliki rangkaian kabel yang berbeda antara satu konektor dengan satu konektor lainnya. Kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan tipe yang sama, seperti menghubungkan router dengan router, switch dengan switch, dan sebagainya. Kemudian ada kabel rollover. Kabel roll ini memiliki urutan kabel yang terbalik antara konektor satu dengan konektor lainnya. Kabel roll ini digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan device eksternal seperti menghubungkan switch dengan printer, switch dengan proyektor, dan lain-lain. Ada switch dan hub. Nah, switch dan hub ini sering diintegrasikan dengan perangkat jaringan pada saat yang bersamaan. Jadi, agak sulit untuk mengetahui perbedaannya. Pada dasarnya, hub dan switch memiliki fungsi utama yang hampir sama, yaitu mentransmisi- mentransmisikan lalu lintas jaringan data melalui konektor port konektor. Fungsi hub ini yaitu menambahkan atau mengurangi workstation atau menambahkan menjadi repeater yang bisa menambahkan jarak network. Kemudian ada melakukan transfer pakai data dari server ke komputer klien. Yang kelima, memperbaiki jaringan dengan fitur fault to tolerance dan isolasi kerusakan. Kemudian ada yang keenam, memiliki pengelolaan transitisasi untuk mengumpulkan informasi dan diagnostik. Kemudian ketujuh, membantu pemecahan jaringan dari satu server ke beberapa komputer yang ada terkoneksi dalam jaringan. Dan ada fungsi switch. Fungsi switch ini menjadi penguat sinyal atau repeater dalam suatu jaringan. Kemudian kedua, menerima informasi dari sumber yang terhubung dengan switch. Kemudian ketiga, mengirimkan informasi dan data yang diterima ke tujuan yang sesuai. Keempat, menghubungkan satu sampai beberapa perangkat komputer dalam lokal area network. Kemudian kelima, mendukung looping avoidance yang berfungsi untuk memecahkan data terjebak dalam putaran jaringan port dan tidak sampai ke tujuan. Kemudian ada perbedaannya nih, ada perbedaannya. Eh, tujuannya itu hub mengirimkan sinyal ke port untuk merespon di mana jaringan tersebut diterima. Kemudian ada switch memungkinkan pengaturan koneksi dan penghentian berdasarkan kebutuhan. Ada layarnya hub. Layar hub bekerja pada layar atau lapisan sebuah jaringan, lapisan fisik sebuah jaringan. Kemudian switch bekerja pada data link layer. Tipe transmisinya yaitu hub hanya menggunakan transmisi tipe broadcast. Switch menggunakan tipe transmisi unicast, multicast, dan broadcast. Kemudian port jumlah maksimal koneksi port pada hub.
4, yaitu sedangkan Swiss dapat memiliki 24 hingga 28 port. Packing filtering yaitu hub tidak menyediakan penyaringan paket, Swiss menggunakan mode transmisi duplex. Kemudian ada Ethernet. Ethernet ini yang masuk ke dalam area local network atau jaringan lokal adalah sebuah perangkat keras berteknologi frame base yang berfungsi sebagai penghubung sebuah jaringan. Yang dimaksud dengan Ethernet adalah sebuah penghubung yang mengatur data maupun jaringan yang dikirim dari komputer melalui jaringan ke komputer. Ethernet banyak dijumpai pada PC di bagian slot tambahan salah satu penghubung yang digunakan membuat jaringan lokal. Fungsi Ethernet yaitu sebagai antarmuka jaringan yang komputer yang terhubung ke jaringan dan berkomunikasi satu sama lain melalui akses fisik ke media jaringan. Sistem yang berjalan Ethernet yaitu BCIP karena MAC address merupakan alamat unik 128 bit yang berada di kartu RAM Ethernet. Nah, itu jenis-jenis Ethernetnya itu 10.000 megabit per second, kemudian ada 1000 megabit per second, dan ada 100 megabit per second, ada 10 megabit per second. Nah, ini dia. Ada Hmm. tipe-tipenya, ada gigabyte, ada fast Ethernet, dan Ethernet saja. Kemudian ada kelebihannya yaitu kecepatan yang tinggi, lebih sederhana dan mudah, adaptif dan murah. Kemudian ada modem. Modem merupakan singkatan dari demodulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan. Peranan pertama adalah mengubah sinyal digital ke sinyal yang analog, yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua, menerima sinyal memproses sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang menjadi fungsi demodulator. Jadi modem ini adalah alat penghubung dari jaringan LAN ke jaringan internet. Fungsinya itu mengubah analog menjadi sinyal digital supaya perangkat komputer dapat tersambung ke dalam internet. Bisa disebut bahwa modem menjadi perantara yang dapat menerima dan mengirimkan sinyal ke berbagai perangkat komputer, laptop, dan smartphone. Fungsi lain dari modem yaitu melakukan penulisan paket data serta komunikasi hal yang memungkinkan perangkat komputer terhubung internet. Jenis modem yaitu ada modem kabel, dial-up, DSL, ISM, dan CDMA. Perbedaan modem dengan router yaitu router WiFi difungsikan untuk membentuk jaringan sekaligus mengolah data dalamnya, sementara modem mentransformasikan sinyal dari layanan internet menjadi layanan digital. Dengan begitu, perangkat pengguna dapat menggunakan sinyal digital tersebut. Nah, ini ada router terakhir dari router dapat berupa perangkat jaringan secara fisik ataupun virtual. Pengertian router sendiri adalah sebuah perangkat yang memiliki tugas utama mengirim paket data dari jaringan internet menuju perangkat lainnya. Proses pengiriman paket data ini juga sering disebut sebagai routing. Sederhananya router ini bekerja untuk mengolah arus lalu lintas jaringan dengan meneruskan paket data ke berbagai alamat tujuan. Kegunaan utama router ini adalah untuk menganalisis dan meneruskan paket data antara jaringan. Router memungkinkan beberapa perangkat untuk terhubung dengan satu koneksi yang sama. Fungsi router ini adalah mengirimkan informasi, menghubungkan jaringan, menyaring paket data, menghubungkan jaringan ke DSL, dan membagikan file bisa. Nah, cara kerja router tersebut adalah dengan memastikan paket data sampai ke perangkat yang terhubung secara efektif. Dalam melakukan tugasnya, router bekerja dengan bantuan table routing untuk menganalisis dan mengirimkan paket data atau internet. Router membaca header paket aliran sebelum menentukan arus pengiriman paket data. Cara kerja router ini juga meliputi analisis arus yang paling efisien dan cepat untuk menjangkau tujuan alamat IP. Setelah itu, router mengirimkan paket jaringan ke arus yang telah ditentukan dengan tabel routing. Tiap paket data yang dikirimkan oleh router terdiri atas beberapa bagian. Salah satunya bagiannya berisikan informasi yang meliputi tipe data pengiriman, serta IP address tujuan. Informasi ini dikirimkan berbagai bagian lainnya dalam router melalui beberapa jaringan hingga tiba di komputer atau jaringan tujuan. Selesai sekian video presentasi kedua. Ini presentasi bab 3 akan dipresentasikan oleh Saudara Silvan. Ya.